Strategi Bojan Hodak tepat, raih poin maksimal versus Selangor FC. Persib Bandung baru saja menjalani matchday ketiga Liga Champions Asia League 2. Berlaga di Stadion GBLA, skuad Maung Bandung menghadapi tim perwakilan Malaysia Selangor FC. Di pertandingan ini, Bojan Hodak memasang formasi 4-3-3. Arsitek asal Kroasia itu kembali menempatkan Teja Paku Alam sebagai starter di bawah mister gawang Persib. Untuk barisan lini belakang, Bojan memainkan 4 bek sejajar, yakni Patricio Matricardi, Julio Cesar, Federico Barba, dan Eleanor Renders. Sementara di lini tengah diisi oleh Mark Locke, Adam Alis, dan Luciano Guaikokea. Terakhir, untuk 3 pemain terdepan ditempati oleh Berguinho, William Barros, dan Andrew Jung. Sementara itu gelandang Tom Hai menghilang dari bangku cadangan. Belum diketahui alasannya apa. Sejak peluit dibunyikan, Persib langsung menguasai bola lebih awal. Tuan rumah mulai mengembangkan permainan dari kaki ke kaki dan lebih sabar dalam membangun serangan. Persib mendapatkan peluang pertama pada menit ke-8 melalui tendangan William Barros dari sisi kanan yang berhasil dimentahkan kiper Selangor. Lalu, William Barros juga mendapatkan peluang pada menit ke-12. Lagi-lagi kesempatan itu dimentahkan kiper Selangor FC. Barulah gol tercipta pada menit ke-29 usai Adam Alis sukses menerima umpan dari Mark Locke. Skor 1-0 pun menutup laga babak pertama. Pada babak kedua, Selangor langsung bernafsu untuk mencetak gol penyeimbang. Sepakan Alvin Fortes di menit 50 masih membentur tiang gawang. Beruntung ada sentuhan dari Teja. Di babak kedua ini, ex pemain Semen Padang tersebut tampil on fire. Beberapa penyelamatan penting pun dia lakukan. Di sisi lain, Persib terus mencari gol tambahan, di mana pada akhirnya Maung Bandung mencetak gol melalui titik putih yang dieksekusi Andrew Jung pada menit ke-65. Gol yang disarankan Andrew Jung tersebut menjadi gol penutup di laga ini. Persib menang 2-0 dan berhasil memuncaki klasmen grup GSL 2 usai Lion City Sailors kalah 1-0 atas Bangkok United. Lini pertahanan makin solid, bukti Persib bukan tim pelengkap di ACL 2. Yap, sebagaimana kita ketahui, Persib baru saja mengalahkan tim asal Malaysia Selangor FC dengan skor 2-0. Yang dicetak Adam Alis dan Andrew Jung di masing-masing babak. Permainan keras pun tak bisa dihindarkan di laga ini. Terlihat banyak pemain Selangor FC yang ingin mencederai pemain Persib. Di samping itu, para bobotoh tentu pada pertandingan ini sebenarnya Persib main cantik. Namun penyelesaian masih menjadi PR besar para pelatih dan staf Maung Bandung. Terlihat banyak peluang yang didapat, namun sayangnya hanya 2 tendangan yang berbuah gol. Selain itu, lini pertahanan Persib dinilai memang top di laga ini. Kombinasi Eleano, Julio Cesar, Matricardi, dan Barba membuat Persib clean sheet. Tak lupa peran Teja Paku Alam sangat krusial di laga ini. Dia sukses menepis peluang yang dimiliki oleh Selangor FC. Lini pertahanan yang solid ini dinilai menjadi salah satu kunci Persib untuk melaju ke babak 16 besar Liga Champions Asia dan membuktikan bahwa Persib bukanlah tim pelengkap di ajang ini, berbeda dengan musim sebelumnya. Jeniusnya Bojan Hodak punya 2 cara main berbeda untuk Persib. Banyak yang mungkin bertanya-tanya, kenapa gaya permainan Persib Bandung kadang terlihat berbeda saat bermain di Super League dan di kompetisi Asia seperti AFC Champions League 2? Jawabannya ternyata ada di dalam kepala jenius sang pelatih Bojan Hodak. Bojan Hodak secara terbuka mengakui bahwa ia memang menerapkan pendekatan yang berbeda untuk 2 kompetisi yang diikuti Persib. Menurutnya, ini adalah langkah strategis yang harus diambil karena karakter dan tuntutan kedua kompetisi itu sangat berbeda. Di Super League, yang formatnya adalah liga penuh, Persib dituntut untuk tampil konsisten dalam jangka panjang. Ini adalah sebuah maraton, di mana setiap poin sangat berharga. Di sini, Hodak bisa lebih leluasa untuk mencoba formasi yang lebih menyerang dan mendominasi permainan, karena ada banyak pertandingan untuk memperbaiki kesalahan. Namun, berbeda cerita ketika Persib berlaga di AFC Champions League 2. Di level Asia, setiap pertandingan terasa seperti final. Lawan yang dihadapi punya kualitas dan gaya bermain yang beragam dan seringkali lebih kuat. Di kompetisi ini, menurut Hodak, tim tidak akan mendapatkan banyak peluang.
Oleh karena itu, pendekatan yang lebih pragmatis dan efisien menjadi kunci. Persib mungkin akan bermain lebih hati-hati, fokus pada pertahanan yang solid, dan mengandalkan serangan balik cepat untuk mencuri gol. Kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Kemampuan Hodak untuk beradaptasi dan mengubah cara main timnya sesuai dengan kompetisi yang dihadapi inilah yang menjadi salah satu kekuatan terbesar Persib saat ini. Ini menunjukkan kedalaman taktik dan pemahamannya yang luar biasa terhadap sepak bola modern. Ia tidak terpaku pada satu gaya permainan, melainkan fleksibel dalam mencari cara terbaik untuk meraih kemenangan. Kemampuan adaptasi inilah yang menjadi senjata rahasia Persib di bawah asuhan Bojan Hodak. Ini membuat Maung Bandung menjadi tim yang sulit ditebak dan selalu punya cara untuk menghadapi lawan-lawannya, baik di level domestik maupun internasional. Benteng pertahanan Persib makin kokoh. Julio Cesar yakin tim di arah yang benar. Bek asal Brazil, Julio Cesar menjadi salah satu saksi hidup betapa solidnya lini pertahanan Persib saat ini. Setelah meraih 2 kemenangan beruntun dengan catatan clean sheet, yaitu 2-0 atas Bangkok United dan 3-0 atas PSBS Biak, Julio merasa sangat yakin bahwa timnya sedang berada di jalur yang benar. Menurutnya, kunci dari kekuatan pertahanan Persib saat ini adalah kerja keras dan komunikasi yang semakin padu antar pemain. Meskipun banyak dari mereka adalah pemain baru, mereka berhasil membangun pemahaman yang kuat dalam waktu singkat. Julio memuji soliditas tim secara keseluruhan, bukan hanya para bek. Baginya, pertahanan yang kuat dimulai dari para penyerang yang ikut menekan lawan, dilanjutkan oleh para gelandang yang menjadi filter pertama. Kebersihan mencatatkan clean sheet di 2 laga terakhir menjadi bukti nyata dari kerja keras tersebut dan memberikan kepercayaan diri yang luar biasa bagi seluruh tim. Namun, Julio juga mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat puas. Ia menunjukkan bahwa para pemain Persib tetap membumi dan menaruh hormat pada lawan, meskipun sedang dalam tren positif. Keyakinan yang diungkapkan oleh Julio ini mewakili semangat yang ada di ruang ganti Persib saat ini, optimis, percaya diri, dan tetap waspada. Dengan pertahanan sekuat baja ini, Persib kini memiliki fondasi yang sangat kuat untuk meraih hasil maksimal di setiap pertandingan. Soliditas di lini belakang ini memberikan ketenangan bagi para pemain di lini depan untuk lebih fokus dalam menciptakan gol. Tampil buruk bersama tim baru, Persib dinilai tepat buang Nick Kuipers. Masih ingat Nick Kuipers? Bek tangguh asal Belanda yang dulu sempat menjadi idola para bobotoh. Keputusan Persib untuk melepasnya di awal musim ini sempat menimbulkan banyak pertanyaan. Namun kini, nasibnya di klub barunya seolah memberikan jawaban atas semua keraguan itu. Setelah meninggalkan Persib Bandung, Nick Kuipers melanjutkan karirnya di Super League bersama klub Dewa United. Namun, perjalanannya di klub baru tampaknya tidak berjalan mulus. Pemain yang memiliki nilai pasar cukup tinggi sekitar 5,21 miliar justru sedang mengalami masa-masa sulit. Puncaknya terjadi dalam pertandingan melawan PSIM Yogyakarta, di mana Kuipers harus diusir oleh wasit setelah menerima kartu kuning kedua. Insiden kartu merah ini seolah melengkapi periode apes yang sedang ia alami bersama Dewa. Performa timnya pun belum bisa dibilang memuaskan, karena mereka masih berjuang di papan tengah klasmen. Situasi yang dialami Kuipers ini tentu menjadi sorotan, terutama jika dibandingkan dengan kondisi lini pertahanan Persib saat ini yang justru semakin solid setelah kepergiannya. Banyak yang menilai ini menjadi bukti bahwa keputusan Bojan Hodak dan manajemen Persib untuk merombak skuad, termasuk dengan melepas pemain bintang seperti Kuipers, adalah langkah yang sangat tepat. Mungkin pada saat itu keputusan ini terasa berat dan beresiko, namun kini hasilnya mulai terlihat. Persib berhasil membangun unit pertahanan baru yang lebih padu dan sesuai dengan skema permainan yang diinginkan Bojan Hodak. Kisah Nick Kuipers menjadi pengingat dalam dunia sepak bola, bahwa nama besar dan harga mahal tidak selalu menjadi jaminan kesuksesan. Kisah Nick Kuipers menjadi pelajaran penting dalam sepak bola. Terkadang, melepas seorang bintang adalah keputusan terbaik yang harus diambil demi kemajuan dan kebaikan tim secara keseluruhan. Dan untuk Persib, keputusan itu tampaknya sudah terbukti benar.